Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fikr Najib, NIM 341932, kelas 1 dakwah KPIP. Saya akan menjelaskan tugas dan kewajiban berdakwah bagi setiap umat muslim. Pengertian dan kewajiban berdakwah secara etimologis atau bahasa, dakwah berasal dari kata da'ayat'u dakwatan, artinya mengajak atau menyeru. Sedangkan secara terminologis atau istilah dakwah dalam Islam adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan akidah syariat agama Islam. Disebutkan dalam kitab suci Al-Qur'an akan kewajiban berdakwah bagi umat Islam, yaitu serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan belajar yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mengetahui petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Terus, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Imran ayat 110. Terus yang berikutnya, jenis-jenis dakwah. Berdakwah di tengah umat modern saat harus memiliki cara yang interaktif dan tepat. Banyak cara berdakwah agar umat Islam memahami agama dengan baik, yang menangkal pemahaman sesat dari serangan pemikiran barat. Di antara cara adalah, pertama, dakwah dengan lisan. Adalah dakwah yang disampaikan dalam bentuk komunikasi lisan atau verbal, seperti ceramah, pengajian, khutbah, atau penyampaian dan ajakan dengan kata-kata atau berbicara. Jenis dakwah seperti ini sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, karena jenis inilah yang sering digunakan oleh para dai atau mubaligh. Dakwah dengan cara ini tidak boleh menonton atau datar-datar saja, harus menarik perhatian jamaah. Jika tidak, jamaah akan bosan dan pesan yang akan disampaikan pun bisa tidak maksimal. Terus yang kedua, dakwah bil hal adalah dakwah yang dilakukan melalui aksi atau tindakan nyata, misalnya melalui program dan aktivitas kelembagaan seperti ormas Islam, lembaga pendidikan Islam, lembaga sosial ekonomi seperti Baitul Mal wal Tamlil PMD, atau lembaga misak, infak dan sedekah, lazis atau bakti sosial dan sebagainya. Dengan cara seperti ini sama saja umat Islam sedang menegakkan syariat Islam, mengetahui ilmunya dan langsung memperhatikannya. Terus yang ketiga, dakwah bil qalam adalah dakwah yang disampaikan melalui tulisan yang diterbitkan atau dipublikasikan melalui media massa, buku, buletin, brosur, pamflet dan sebagainya. Dakwah seperti ini pengaruhnya lebih besar, karena pesan yang disampaikan tercatat tidak akan menghilang begitu saja. Berbeda dengan dakwah bil lisan, yang jika pesan penceramah tidak ditulis atau akan menguap begitu saja. Mayoritas musuh-musuh Islam menyerang umat Islam melalui buku-buku yang mereka terbitkan, karena pengaruhnya sangatlah besar, bisa membuat umat Islam yang awam akan memberikan misalnya mengikuti pemahaman yang mereka bawa. Maka cara menyerang baliknya pun dengan mengkritik tulisan tersebut dengan menulis buku. Terus yang keempat adalah dakwah bil khutbah, adalah dakwah melalui keteladanan sikap atau perilaku yang mencerminkan moralitas atau akhlak Islam. Peran ini harus dimulai dari yang paling dasar, yaitu keluarga. Orang tua harus memberikan teladan yang baik bagi anaknya. Kemudian lingkungan dengan membuat kegiatan-kegiatan positif, bahkan rutinitasnya seperti yang baik, seperti membaca Al-Quran setiap pada malam sampai menjelang waktu Isya. Terus yang kelima, dakwah dengan media sosial adalah dakwah dan memanfaatkan media seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, televisi dan sebagainya. Di zaman modern ini, dakwah dalam media sosial bisa menjadi alternatif yang efektif, bahkan mengenai langsung, cepat dan tidak mengenal waktu. Karena orang zaman sekarang dapat dengan mudah mengakses apapun melalui internet, ditambah kehidupan sosial yang ingin segala sesuatu berjalan dengan cepat. Maka tidak heran jika banyak kita ketemukan ceramah-ceramah atau petikan-petikan hikmah yang melalui media sosial. Di samping itu, umat Islam juga harus cermat dan pandai menilai dakwah melalui media sosial, karena mudahnya ditemukan hal-hal yang berbau hoaks dan editan. Terus syarat seorang dai. Sebutan dai identik dengan orang yang menyampaikan agama. Ini karena isi sering disampaikan ke umat berkenaan dengan ilmu syariat atau menjelaskan tafsiran ayat-ayat Al-Quran atau hadis yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Maka seorang dai harus memiliki keilmuan Islam dan akhlak yang baik. Dijelaskan oleh almarhum Al-Ikam Haji Hashim Musyadi bahwasanya terdapat 3 syarat agar seorang
dapat dikatakan seorang dai harus memiliki keikhlasan, keilmuan dan alas santun. Terus yang selanjutnya tantangan dakwah. Menurut mantan ketua dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ustadz Juanda Bahri menilai di Indonesia banyak tantangan menghadang dakwah Islam ke depan. Salah satu tantangan dakwah Indonesia mayoritas umat Islam masih kurang memahami agamanya secara menyeluruh. Dalam pandangan Ustadz Juanda, hal itu disebabkan setidaknya oleh dua hal. Pertama, kejarnya gerakan anti-Islam.